Halo semuanya teman-teman dan kelas 10 IPA, kembali lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan belajar fisika tentang kinematika gerak yang pertama. Di sini kita akan membahas tentang vektor posisi dan vektor perpindahan. Baik, langsung aja yang pertama di sinilah vektor posisi. Di sini ada 3 dimensi, ya. Jadi sumbu X, Y, dan Z sudah saya gambarkan di sini. Ingat pada sumbu X itu vektor satuannya adalah I, kemudian pada sumbu Y vektor satuannya adalah J, kemudian pada sumbu Z vektor satuannya adalah K. Lalu ini kita sebut adalah vektor posisi. Ya, katakanlah vektor posisi R, ya. Dan vektor posisi itu disimbolkan dengan R. Nah, lalu vektor posisi R itu nanti kita tuliskan adalah yaitu X I ditambahkan dengan Y J ditambahkan dengan Z K. Lalu kalau ditanya besarnya dari vektor posisi ini yaitu sama dengan akar dari X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat ditambahkan dengan Z kuadrat. Nah, itu dia, ya. Jadi sebenarnya materi ini sudah saya singgung di materi vektor, ya. Bisa dilihat videonya bagaimana mencari besar dari sebuah vektor. Oke, ini dia untuk 3 dimensi. Lalu kita lanjut untuk yang namanya 2 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi berarti kita hanya melihat antara yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X adalah vektor satuannya I dan sumbu Y vektor satuannya J. Jadi ini misalnya vektor satuannya R vektor, ya. Oke, seperti ini dia. Nah, kalau ini hampir sama dengan ini, cuman ini adalah 2 dimensi. Jadi nanti R vektor sama dengan XI ditambahkan dengan YJ. Lalu kalau besarnya yaitu akar dari X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat. Lalu kalau ditanya juga nanti yang namanya arah, ya. Kalau arahnya kita buat adalah tangen theta, ya. Tangen theta, di mana tetanya? Di sini. Kita tanya, ya. Jadi theta itu adalah sudut yang dibentuk vektor posisi R terhadap sumbu X, ya. Ingat, terhadap sumbu X. Jadi itu nanti adalah kita buat yaitu Y per X, ya. Berapa Y-nya, berapa X-nya. Gitu dia, ya. Inilah yang namanya vektor posisi untuk 2 dimensi. Kemudian kita lanjut sekarang adalah vektor perpindahan. Vektor perpindahan atau kita sebut dengan vektor delta R. Oke. Jadi kalau saya gambarkan misalnya di sini, ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Lalu saya gambarkan di sini 2 vektor, ya, vektor posisi. Ini misalnya lah vektor posisi dari P, kemudian ini adalah vektor posisi dari yang namanya Q, ya. Nah, kemudian mana yang dikatakan dia perpindahan? Perpindahan itu misalnya kalau dia berpindah dari P ke Q, berarti inilah perpindahannya. Kita tarik, ya. Oke, inilah yang disebut nanti adalah delta R vektor. Oke. Kemudian yang ini kita sebut sudutnya ini adalah yaitu theta Q.
si P. Sedangkan yang ini ya, ini kita sebut adalah theta si Q. Ya. Nah, jadi berapakah delta R-nya? Jadi kalau kita buatkan di sini bahwa kalau RP tadi vektor si RP adalah berarti kita sebutlah XPI ditambah YPJ ditambahkan dengan ZPK. Ya. Kemudian vektor posisi dari si Q itu adalah XQI kemudian ditambah YIJ ditambahkan dengan Z daripada QK. Kemudian kalau delta R vektornya ya, delta R vektor. Tadi pada gambar ini adalah dari P ke Q ya. Dari P ke Q berarti nanti dia vektor si Q dikurangkan dengan vektor si P. Kalau misalnya dari Q ke P berarti nanti jadi dia vektor si P dikurangkan dengan vektor si Q ya, yaitu akhir dikurang awal. Maka ini nanti boleh kita tuliskan jadi delta R vektor sama dengan X Q dikurangkan dengan X P I kemudian ditambah Y Q dikurangkan dengan Y P J lalu ditambahkan dengan Z Q dikurangkan dengan Z P K. Itu dia ya. Lalu kalau besarnya sama aja dengan ini ya kan, sama. Tapi kita buat di sini bahwa besar daripada nanti delta R vektor itu sama dengan akar dari XQ dikurang XP dipangkatkan dengan 2 ya. Kemudian ditambahkan dengan YQ dikurangkan dengan YP dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambahkan dengan ZQ dikurangkan dengan ZP dipangkatkan dengan 2 dalam akar. Ya. Oke, nah jadi ini sambungan ini ya. Ya, sambungan ini jangan pula aneh-aneh dipikiri. Ya. Oke. Inilah yang namanya materi ya, materi kinematika gerak yang pertama, ya. Nah, setelah ini kita akan melihat daripada soal-soalnya. Soal nomor 1, sebuah partikel berada pada koordinat 2, 4, 3, maka vektor posisi partikel ditulis dengan, gampang aja ya. Jadi tadi koordinatnya, koordinat yaitu 2, 4, 3. Ini adalah X, kemudian ini adalah Y, dan ini adalah Z. Jadi kalau vektor posisinya adalah sama dengan XI ditambah YJ ditambahkan dengan ZK. Berarti X 2I, Y min 4J, Z 3 berarti ditambah 3K ya. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 2. Bila sebuah titik mempunyai vektor posisi R vektor sama dengan 5I tambah 12J dalam satuan meter, maka besar vektor posisinya lah, langsung aja ya kan. Besar vektor posisi langsung akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti hasilnya adalah akar dari 25 ditambah 144, yaitu akar dari 169. Berarti 13 meter. Ya, gampang kok. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Sebuah partikel mempunyai vektor posisi R vektor sama dengan 2T kuadrat ditambah 3I ditambah 4TJ. Dengan R dalam meter dan T dalam sekon, maka partikel akan berada pada koordinat di titik T sama dengan 2 detik. Oke, jadi tadi katanya di sini bahwa
R vektor sama dengan 2T kuadrat ditambahkan dengan 3I lalu ditambahkan dengan 4TJ. Masukkan aja T-nya 1, ya kan? Berarti nanti R vektor sama dengan 2, 1 kuadrat, 1 dikali 2, 2 tambah 3, 5I. Kemudian ditambah 4 kali 1, berarti 4J, ya kan? Nah, dari sini kita lihat bahwa yang namanya 5 itu adalah X, kemudian 4 itu adalah Y. Berarti dia titiknya adalah 5,4 XY, ya kan? Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 4. Sebuah bola kasti bergerak pada bidang SY. Koordinat X dan Y bila pula. Koordinat X dan Y bola tersebut dinyatakan oleh persamaan X sama dengan 18T dan Y sama dengan 4T kurang 5T kuadrat dengan X dan Y dalam meter serta T dalam sekon. Tulislah persamaan vektor posisi R dengan menggunakan vektor satuan I dan J untuk T sama dengan 1 detik. Oke, langsung kita buat aja, ya kan? Jadi R vektor itu kan XI ditambahkan dengan YJ. Oke, jadi kalau kita buat X-nya di atas 18T, jadi 18TI ditambahkan dengan Y 4T dikurang 5T kuadrat J. Lalu untuk T sama dengan 1 detik, maka kita peroleh vektor posisi R adalah 18 dikali 1 berarti 18I ditambah 4 kali 1 4, 5, 1 kuadrat, 1 dikali 5 berarti ini 5J, ya kan? Berarti 18I dikurang J. Inilah jawabannya, ya kan? Jawabannya adalah B. Gampang. Soal nomor 5, jika alfa sama dengan T kuadrat ditambah 4 dengan T dalam sekon, beta sama dengan T ditambah 5 dengan T dalam sekon, sedangkan vektor posisi suatu titik dirumuskan dengan R vektor sama dengan alfa I ditambah beta tambah 4 kuadrat J. Maka vektor posisi sesaat T sama dengan 1 detik. Oke, jadi di sana katanya bahwa R vektor sama dengan alfa I ditambahkan dengan beta ditambah 4 dipangkat 2J. Langsung aja kita masukkan alfanya. Alfanya adalah T kuadrat ditambahkan dengan 4I ditambah beta. Beta disitulah T ditambah 5 lalu ditambahkan dengan 4 dipangkat 2J. Maka T kuadrat ditambah 4I ditambah T ditambah 9 pangkat 2J. Lalu kita masukkan T sama dengan 1 detik, ya. Maka kita peroleh R vektor sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah 4 5I ditambah 1 tambah 9 10 10 kuadrat 100 100 J. Inilah jawabannya, ya. Jadi gampang, jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 6. Jika RA vektor sama dengan 4I tambah 4J meter dan RB vektor sama dengan 4I tambah 5J meter, maka RA vektor didotkan dengan RB vektor. Ini sudah kita bahas sebenarnya untuk dot, ya kan? RA vektor didotkan dengan RB vektor sama dengan, langsung aja, berarti 4 dikali 4 16, 4 dikali 5 20, berarti jawabannya adalah 36, ya. Oke, jawabannya adalah C. Soal nomor 7, sebuah benda berupa titik berada pada sebuah bidang vektor posisi. R vektor sama dengan I ditambah akar 3J dalam satuan cm. Hitung sudut yang dibentuk oleh vektor posisi dengan sumbu X, ya. Nah, di sini katanya bahwa R vektor sama dengan I ditambah dengan akar 3J. Yang ditanya arahnya terhadap sumbu X, ya kan? Karena terhadap sumbu berarti arah. Jadi
arahnya itu adalah tangen theta sama dengan Y per X. Nah, di sini kan Y-nya kan akar 3, berarti akar 3. Lalu X-nya di sini koefisiennya 1, berarti akar 3 per 1. Maka akar 3. Lalu kita peroleh nanti theta adalah 60 derajat ya. Lihat tabelnya ya, lihat tabelnya. Kemudian nomor 8. Titik P mempunyai vektor posisi 3i tambah 4j meter dan Q mempunyai vektor posisi 4i tambah 3j meter. Hitung sudut yang dibentuk oleh vektor posisi P dengan vektor posisi Q. Nah, ini kalau kita gambarkan dulu ya, kita gambar antara yang namanya ini X, ini Y. Oke. Kemudian vektor si P 3i tambah 4j berarti X-nya 3. Kira-kira di sini 3. Kemudian Y-nya adalah 4. Ya, kira-kira di sini. Ini kita hubungkan. Oke, inilah nanti yang namanya vektor posisi si P. Kemudian si Q. Si Q itu vektor posisinya 4i tambah 3j, berarti kira-kira di sini nanti adalah 4. Kemudian di sini adalah 3. Nah, ini kita hubungkan. Oke, ini adalah vektor posisi si Q. Kemudian yang ini kita sebut adalah yang ini itu sudut theta Q. Kemudian yang ini itu adalah theta si P. Lalu yang ditanya adalah hitung sudut yang dibentuk oleh vektor posisi P dengan vektor posisi Q. Yang ditanya adalah berapakah theta P dengan theta Q, berarti theta P dikurang theta Q berapa, ya kan? Nah, jadi untuk mencari ini kita cari aja dulu theta siapa? Theta si P, ya kan? Berarti pakai tangen, yaitu YP per XP. Berarti YP-nya adalah si P. YP-nya itu 4, ini 3, ya kan? Maka kita peroleh nanti dari sini theta, tangan berapa 4 per 3? Itu adalah tangen daripada 53 derajat. Kemudian kalau kita cari tangen theta Q, berarti Y Q per X Q. Y Q 3, ya kan? Kemudian X-nya 4. Berarti tangan berapa 3 per 4? Itu 37 derajat. Maka kalau kita masukkan ke sini, theta P dikurang theta Q sama dengan 53 derajat kurang 37 derajat. Ayo, berapa ini? Kira-kira 53 derajat dikurang 37 derajat berarti 16 derajat. Ya, jawabannya adalah A. Soal nomor 9, sebuah partikel mula-mula pada koordinat 34, kemudian setelah beberapa waktu partikel berada koordinat 58. Tentukan persamaan vektor perpindahan partikel. Oke, jadi misalkan aja dulu vektor si P itu adalah 3i ditambah 4j, yang ini 34. Kemudian vektor si Q itu sama dengan 5i ditambahkan dengan 8j. Maka vektor perpindahannya adalah awalnya di P, akhirnya di Q. Berarti vektor si Q dikurangkan dengan vektor si P. 5 dikurang 3 berarti 2i ditambah 8 dikurang 4 jadi 4j, ya. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Sebuah titik mula-mula berada pada koordinat 2, 3, 4 meter. Kemudian setelah beberapa saat partikel berada pada koordinat 5, min 3, 2 meter. Tentukan vektor perpindahan partikel tersebut sama dengan ini, ya kan? Misalkan aja dulu vektor si P sama dengan 2i ditambah 3j ditambahkan dengan 4k. Kemudian vektor si Q adalah 5i dikurang 3j
ditambahkan dengan 2K. Lalu vektor perpindahannya adalah awalnya di P, akhirnya di Q, berarti RQ ya, dikurangkan dengan RP. Oke, 5 dikurang 2, 3I. Min 3 dikurang 3, berarti min 6J. 2 dikurang 4, berarti min 2K, ya kan? Dalam satuan meter, ya. Berarti jawabannya adalah 3I kurang 6J kurang 2K. Jawabannya adalah C. Soal nomor 11. Sebuah partikel mempunyai vektor posisi sebagai berikut. Vektor RP sama dengan T kuadrat ditambah 2I tambah T tambah 5J dengan R dalam meter dan T dalam sekon. Hitung besar vektor perpindahan partikel dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 1 detik. Oke. Jadi katanya tadi bahwa vektor si P sama dengan T kuadrat ditambah 2I lalu ditambahkan dengan T ditambah 5J. Yang ditanya vektor posisi, bukan vektor posisi ya, vektor perpindahan partikel dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 1 detik. Kita masukkan aja T-nya 0, ya kan? Jadi nanti kita sebut RP vektor di 0, ya. 0 berarti jadi 2I. Ini 0 berarti 5J. Lalu kalau kita masukkan T-nya 1 detik, berarti RP vektor untuk 1 detik. 1 kuadrat, 1 ditambah 2, 3I. 1 ditambah 5, jadi 6J. Maka nanti delta R-nya yaitu kurangkan aja ya, RP1 vektor dikurangkan dengan RP0 vektor. Berarti 3 dikurang 2I, 6 dikurang 5J, berarti ditambah J. Lalu kalau besarnya, langsung aja, ini koefisiennya 1, berarti 1 kuadrat. Ini juga koefisiennya 1, berarti 1 kuadrat. Maka hasilnya lah akar 2 meter. Ya, jawabannya D. Itulah soal nomor 11. Nomor 12. Posisi partikel sebagai fungsi waktu dinyatakan oleh persamaan vektor posisi RT sama dengan AT kuadrat ditambah BTI tambah CT tambah DJ dengan A, B, C, dan D adalah konstanta yang memiliki dimensi yang sesuai. Tentukan vektor perpindahan partikel tersebut antara T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 2 sekon. Oke. Jadi katanya tadi bahwa yang namanya RT ya sama dengan AT kuadrat ditambahkan dengan BTI lalu ditambahkan dengan CT ditambah DJ. Masukkan dulu T sama dengan 1, kan? Maka kita perolehlah untuk 1 detik 1 kuadrat 1. Ini 1 berarti A ditambah B I. Kemudian ditambah ini D-nya 1. Ya kan? Ini C T berarti C ditambah D J. Oke. Kemudian untuk T sama dengan 2, berarti R vektor untuk 2 detik. Oke, kita masukkan 2 kuadrat 4, berarti ini 4A tambah 2B I lalu ditambah 2C ditambah D J, ya kan? Lalu delta R-nya, ya kan? Delta R vektor, ya kan? Kurangkan aja, yaitu R vektor 2 detik dikurang R vektor untuk 1 detik. Kurangkan 4A dikurang A, ya kan? 2B dikurang B, ya B, berarti A tambah B, I. Kan gitu doang. Udah? 4A dikurang A3, ya kan? Alah. Dari mana pula A jawabannya? Oke. Ya. Jadi kita ulangi. 4A dikurang A berarti 3A.
2B dikurang B berarti B tutup I. Kemudian 2C dikurang C, ya C berarti ditambah C. D dikurang D 0 berarti cukup CJ, ya kan? CJ gitu ya. Jadi jawabannya adalah 3A ditambah BI ditambah CJ. Mana itu? Ya, A ya. Oke. Nomor 13, sebuah vektor posisi mempunyai persamaan R vektor sama dengan 2T kuadrat ditambah T tambah 2I tambah 5T tambah 5J. Di mana R dalam meter dan T dalam sekon, maka ya di sini kita membuktikan 4 pilihan. 1, 2, 3, 4. Oke, langsung aja. Tadi katanya R vektor sama dengan 2T kuadrat ditambahkan dengan T ditambahkan dengan 2I. Lalu ditambahkan dengan 5T ditambah 5J. Ya. Oke, kita uji untuk soal nomor 1 ya, pilihan 1. Katanya T sama dengan 1 detik. Berarti kita perlu nanti R vektornya adalah R1-nya 1 kuadrat 2. Berarti 2 ditambah 1 ditambah 2 berarti 5, ya kan? Kemudian ditambah 5 kali 1, 5 ditambah 5 berarti 10J. Benar ya? T sama dengan 2. Oke, untuk pilihan yang kedua T sama dengan 2 berarti R2. 2 kuadrat 4 kali 2 8 ditambah 2 10 ditambah 2 12, ya kan? Kemudian 5 kali 2 10 ditambah 5 15J. Benar ya? Gampang. Nomor 3, vektor perpindahan, ya kan? Jadi delta R vektor berarti R2 vektor dikurang R1 vektor. 12 dikurang 5, 7I ditambah 15 kurang 10 berarti 5J. Benar? Benar. Besar perpindahan nomor 4, delta R. Besarnya kan? Sama dengan berarti akar dari 7 kuadrat ditambahkan dengan 5 kuadrat. Berarti akar dari 49 ditambah 25. Berapa ini saudara? Berarti akar dari 74. Ini akar 53, ya kan? Berarti ini salah. 1, 2, 3 yang benar. Berarti jawabannya adalah pilihannya A. Oke, demikian dari saya pembahasan kinematika gerak 1, yaitu tentang vektor posisi dan vektor perpindahan. Ya, silahkan di-share, kemudian di komen kalau kurang paham dan di subscribe. Sekian, Tio MF.